apa saja sih yang masuk ke dalam gaya hidup halal ini ya. Di slide berikutnya, yang pertama akan saya bahas adalah tentang pangan halal. Jadi kita harus bisa membedakan antara pangan dan pakan ya. Kalau pangan itu adalah makanan minuman untuk manusia, sedangkan kalau pakan itu adalah makanan untuk hewan, gitu ya. Nah, ini pangan halal adalah makanan makanan atau minuman yang diperbolehkan dimakan atau diminum sesuai syariat Islam dan juga toyib atau baik ya, jadi tidak beracun, tidak menimbulkan penyakit gitu ya. Nah, kemudian konsep halal itu tidak hanya terbatas pada substansi makanannya, tapi juga memperhatikan aspek halal value chain-nya ya, aspek mata rantai produk, mulai dari produksinya itu tersebut kan alat-alat produksinya itu tidak tercampur dengan barang yang haram ya, bahan yang halal. Kemudian cara pengemasannya juga harus sesuai dengan kaidah halal, kemudian penyimpanan dalam hal ini penggudangan juga harus halal. Kemudian ini pengiriman. Kalau seandainya kita diaudit oleh auditor untuk produksi, itu akan ditanya proses pengirimannya pakai apa. Misalnya kalau saya pakai ojek online itu kan tunggal ya. Tapi kalau seandainya sudah pakai kurir, otomatis si bahan pengemasnya itu harus berlapis-lapis ya. Jadi bahan pengemas itu ada beberapa macam, ada yang primer itu langsung bersentuhan dengan makanan, kemudian ada yang sekunder itu misalnya kardus dan sebagainya, kemudian harus dari misalnya kan pakai botol pakai kaleng gitu ya, atau pakai plastik yang pertama, kemudian yang kedua itu diplastikin lagi, kemudian yang ketiga dikarduskan lagi. Kenapa harus sampai berlapis-lapis itu? Karena kalau seandainya kita pakai kurir, takutnya si kurir itu juga mengirim barang-barang yang diharamkan. Jadi otomatis produk kita itu akan tidak terkontaminasi dengan produk-produk yang tidak halal gitu ya. Nah, ini mengenai obat dan kosmetik, ini kalau dibahas bisa sampai 1 semester ya. Obat dan kosmetik yang bahan materialnya pembuatannya harus halal juga, sehingga memperoleh sertifikat jaminan produk halal ya. Jadi kosmetik sekarang yang lagi digandrungi oleh masyarakat, khususnya kaum milenial ini yang biasanya dari Korea gitu ya, kemudian dari negara-negara non-muslim, dari Eropa, dari Amerika, itu harusnya kita kan beda iklim ya pertama. Mereka itu 4 musim, sementara Indonesia kan 2 musim. Kemudian juga dalam hal bahan dan lain sebagainya itu harus apakah mereka itu menggunakan bahan yang halal atau tidak gitu ya. Nah, itu harus ditelusuri. Nah, sekarang jangan khawatir, kosmetik di kita itu sudah banyak sekali produsen yang sudah bersertifikat halal. Jadi brandingnya bukan satu ya, karena dia yang pertama, jadi akhirnya image ke kita itu brandingnya cuma satu itu. Padahal banyak sekali dari mulai kosmetik tradisional ya, yang modern juga banyak yang sudah bersertifikat halal. Jadi tidak ada alasan lagi adik-adik menggunakan kosmetik yang tidak jelas, yang beli lewat online dan sebagainya, karena tergiur oleh artis-artis Korea yang wajahnya kinclong dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin dia cantik emang dari awalnya, atau mungkin oplas dan lain sebagainya. Kalau kita apa adanya gitu ya. Jadi dari yang hitam nggak usahlah diputih-putih gitu ya. Hitam itu syukuri aja, karena mungkin yang lebih menarik ada di situ gitu ya. Jadi bersyukur kita orang Indonesia itu bukan kulit hitam tapi kulit sawo matang ya. Jadi disyukuri aja. Jadi kosmetik yang terbaik itu adalah berwudu ya. Dengan air wudu itu insya Allah kita akan bikin glowing, kinclong, dan kemudian nanti akan bersinar di akhirat. Nah, tak kalah penting kalau di stand ini adalah tentang keuangan syariah. Jadi mungkin Budian lebih pintar daripada saya ya mengenai prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan harus menghindari transaksi yang dilarang dalam syariah Islam. Jadi hal ini kita menggunakan sesuatu yang sudah sesuai dengan syariah Islam. Mungkin nanti Budian bisa menjelaskan tentang bagaimana sih keuangan syariah, ekonomi syariah dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin di sini juga adik-adik lebih pintar daripada saya tentang masalah ekonomi syariah itu. Nah, lanjut lagi di gaya hidup halal ini ada beberapa poin yang harus kita cermati juga ya di slide berikutnya adalah masalah passion.
masalah fashion atau busana atau baju ya. Jadi busana yang dibuat di slide berikutnya, punten panitia ya. Ini busana yang dibuat itu harus sesuai dengan kaidah Islam. Jadi tidak membentuk tubuh. Sangat sayang saja kalau seandainya adik-adik atau anak-anak ini sudah berhijab tetapi masih memperlihatkan lekuk tubuh gitu ya. Kadang pakai celana panjang tapi dimasukin sehingga apa ya, bentuk tubuh kelihatan gitu ya ininya. Nah, sebenarnya apa ini sudah diatur ya dalam Islam itu, jadi tidak membentuk tubuh, kemudian tidak transparan dan tidak memperlihatkan aurat. Jadi alhamdulillah di sini sudah berhijab gitu ya, jadi pertahankan. Kemudian juga apa istilahnya itu diperbaiki lagi kalau seandainya masih kurang gitu ya. Kemudian yang tak kalah menarik adalah tentang wisata halal. Jadi wisata halal itu bukan berarti si pelaku usahanya itu harus berhijab, kemudian harus ini tidak gitu ya. Jadi wisata halal itu saya definisikan sebagai Muslim friendly. Jadi misalnya adik-adik berwisata ke satu daerah, nah si tempat wisata itu harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan Muslim. Salah satunya itu adalah makanan halal. Kemudian tempat ibadah ya. Misalnya di hotel itu disediakan arah kiblat, kemudian disediakan sejadah ya, kemudian alat-alat sholat dan lain sebagainya. Bahkan kalau seandainya hotel sudah berkonsep wisata halal, itu dia menyediakan tempat wudhu tersendiri gitu ya. Saya beberapa kali nginep di hotel itu kurang ramah terhadap Muslim, jadi mencuci tangan di wastafel, mencuci kaki di toilet gitu ya. Jadi bikin ribet gitu ininya. Ya, harusnya dalam satu tempat ya, jadi ada keran khusus untuk berwudu gitu ya. Bahkan kalau bisa sih yang namanya mall, kemudian perkantoran dan lain sebagainya itu membuatkan musola yang betul-betul bersih gitu ya. Jadi jangan sampai musola di mall itu ditempatkan di basement, kemudian tempatnya berdebu, kemudian mukenanya itu bau ya, nggak pernah dicuci, kemudian pengap dan lain sebagainya. Nah, sekarang mulai ditata bagaimana supaya kita itu nyaman dalam hal beribadah ketika kita berwisata. Nah, ini kegiatan wisata itu mengacu pada beberapa aturan ya baik di sisi adab, mengadakan perjalanan, kemudian menentukan tujuan wisata, akomodasi hingga makanan. Jadi fungsi dari wisata alam itu kita tadabur alam ya. Jadi kita mensyukuri keindahan-keindahan atau atraksi dan lain sebagainya itu jadi menambah keimanan kita. Jadi harus ada hikmah yang diambil kalau seandainya kita sudah berwisata ke dalam suatu objek wisata. Nah, kadang di masyarakat ini mengenai konsep wisata halal itu banyak yang salah pengertian. Kemarin ribut ya, di Bali ditolak, di NTT ditolak, kemudian di daerah Sulawesi ditolak gitu ya. Karena mereka belum paham. Jadi dikiranya wisata halal itu adalah mengislamkan. Padahal wisata halal itu adalah Muslim friendly. Bagaimana seorang Muslim itu bisa nyaman dengan tadi makanan halalnya terjamin, kemudian tempat ibadahnya terpenuhi. Nah, sebenarnya seperti Bali, seperti yang menolak itu akan rugi kalau seandainya dia menolak tentang wisata halal ini. Karena bagaimanapun juga para wisatawannya kan banyak yang Muslim gitu ya. Nah, peluang inilah yang ditangkap oleh negara-negara non-Muslim ya, seperti Jepang dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya mereka menjadikan sebagai objek wisata. Nah, coba adik-adik bisa browsing di internet ya. Kebetulan waktu saya pulang dari Jepang itu, mereka banyak belajar tentang pariwisata halal itu ke Salman gitu ya. Tapi tidak sopannya itu mereka lebih duluan menerapkan si wisata halalnya tersebut gitu ya. Jadi kalau seandainya adik-adik nanti suatu hari pergi ke Jepang dengan cara mendownload halal media Jepang ya. Jadi pas begitu aplikasinya kita buka, pas di bandara itu akan ada ini petunjuk di mana musola, di mana restoran halal, di mana hotel halal itu sudah ada petunjuknya. Jadi semacam Google Map kayak gitu. Nah, sementara kita negara Muslim
itu minim sekali informasi-informasi seperti ini. Mungkin seperti di Bintaro ya, di kampus TAN itu tidak jelas di mana ya tempat makan yang halal itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pemerintah mengimplementasikan mengenai wajib halal ini bisa lebih tertata dengan rapih ya. Nah, ini saya bahas lagi mengenai media. Media juga harus halal ya. Bukan berarti media itu tercampur babi dan sebagainya, bukan. Tetapi karena gaya hidup halal, apalagi sekarang kan booming ya, medsos. Kalau zaman saya kan dulu hanya SMS gitu ya. Setelah beberapa tahun, kalau zaman saya SMA cukup dengan telepon rumah ya, jadi tidak ada yang namanya media sosial dan sebagainya gitu ya. Nah ini saya menghimbau pada adik-adik setelah mengikuti kajian halal ini, gunakanlah media sosial itu secara halal ya. Jadi jangan menjadi netizen yang julid gitu ya, yang suka usil terhadap aktivitas orang lain gitu ya. Karena bagaimanapun juga jempol kita nanti akan dipertanyakan di akhirat gitu ya. Dalam arti kita apa yang kita posting, apa yang kita komentari itu bukan tidak sampai ke akhirat. Kadang gini, saya melihat misalnya, ini kenapa sih orang teh sampai ngomongnya julid banget gitu. Akhirnya otomatis saya melihat siapa sih ini yang berkomentar gitu ya. Saya lihat tadi profilnya. Padahal di profilnya itu dia berhijab, kemudian juga dia banyak mencantumkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Tetapi si jempolnya ini nggak halal gitu ya. Mengomentari orang tuh nggak enak gitu ya ininya. Sebagai salah satu contoh ini mah. Nah, adik-adik mungkin tahu ya kasus seorang ibu KPAI yang komisioner KPAI itu yang melontarkan di media sosial itu sampai ribut ya di media-media itu yang kolam renang bisa hamil ya. Nah itu sampai dibuatkan status-status kan sama para netizen itu, sampai membuli habis-habisan gitu ya, tanpa dia tabayun apa sebenarnya yang terjadi. Jadi sampai viral ke luar negeri gitu ya ininya. Nah, yang mendapatkan, boleh saya bilang kecelakaan itu, dia sampai stres, nggak bisa makan, kemudian nggak bisa beraktivitas, karena hampir tiap hari itu dibahas di televisi, di media sosial, bahkan dibully sama sesamanya sendiri gitu ya. Nah, akhirnya dia mengajukan banding ya, mengajukan gugatan. Ternyata setelah ditabayunkan, adik-adik bisa browsing di internet ya, alasan dari hakim mengabulkan komisaris KPAI itu menang dia di pengadilan, padahal dia sudah dipecat oleh pimpinan negara ini gitu ya sebagai komisaris KPAI. Tapi dia menang di pengadilan karena tidak ada bukti. Dia ngomong bahwasannya di kolam renang itu bisa menimbulkan hamil. Nah, itu diplesetkan oleh si media gitu. Itu kan sesuatu yang paling jahat sekali gitu ya. Bahkan kemarin ada kasus teman saya di WA itu, dia ngomong pakai bahasa Sunda, yang harusnya anu, dia nulisnya ani gitu ya, salah salah huruf gitu ya. Jadi kan harusnya anu mendapat husnul khotimah gitu ya istilahnya tuh. Jadi anu di sana tuh dia menunjukkan untuk yang orang yang meninggal gitu ya, bukan tuduhan terhadap si Ani, tapi karena jempolnya kepleset jadi I gitu ya. Nah, otomatis semuanya mendoakan si Ani itu, si teman saya yang namanya Ani gitu ya. Nah, si Ani ini kan masih hidup, kenapa didoakan dia meninggal gitu. Nah, itulah hebatnya media sosial itu, sesuatu itu sekarang itu menjadi viral. Nah, mudah-mudahan dengan gaya hidup halal ini, adik-adik sekalian itu harus selalu tabayun ya, dalam arti konfirmasi. Benar nggak berita yang kita share itu, atau berita yang kita tayangkan itu benar atau hoax gitu ya. Nah, disitulah
akal kita, terus akhlak kita, adab kita diuji. Jadi otomatis kita harus bijaksana dalam hal bermedia sosial. Kalau kira-kira tidak manfaat dan sebagainya, lebih baik tidak usah sharing-sharing gitu ya, karena jempol kita juga nanti akan dipertanyakan di akhirat gitu ya. Ya baiklah, kita lanjut lagi ke ini. Nah ini tentang babi ya kita bahas. Kenapa babi itu diharamkan? Jadi dulu waktu saya ada di luar negeri itu pernah disuruh presentasi, orang-orang di sana itu nanya ke saya, kenapa orang Islam itu tidak boleh makan babi? Ya. Nah ini saya sebut aja gitu ya, bahwasanya ada mengandung cacing pita gitu ya, kemudian yang bisa merusak jaringan tubuh manusia, terus kemudian lemak babinya mengakibatkan endapan kolesterol, kemudian bisa membuat penyakit jantung, stroke, sesak napas dan sebagainya. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, bahkan si babi ini juga menyebabkan pewaris sifat buruk kepada manusia ya. Jadi kenapa sih Allah itu dari sekian banyak itu kenapa babi ini diharamkan? Padahal kata non muslim itu daging babi inilah yang paling enak katanya gitu ya. Jadi dari ujung, dari kulit, dari bulu dan sebagainya itu sangat bermanfaat gitu ya. Nah, ini dibantah oleh si non muslim ini. Dia bilang dari mulai bayi sampai aki-aki, sampai kakek-kakek, sampai tua, itu mereka makan babi tapi satu afiat. Tapi orang Islam katanya tuh ya, yang istilahnya tuh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi katanya banyak yang mudah berpenyakitan ya, ada yang jantung dan sebagainya. Nah, akhirnya saya berpikir, dalam pertanyaan jawaban saya itu tadi tidak diterima oleh non Muslim. Akhirnya saya balik lagi kan ke dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu ada yang Allah itu memerintahkan sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami taat. Jadi sesungguhnya pengharaman babi itu adalah untuk menguji manusia. Apakah manusia tersebut patuh atau tidak gitu ya. Nah, misalnya kan kita pergi ke luar negeri. Atau mungkin kita di rumah lagi sendirian. Kemudian kita pesan makanan lewat aplikasi. Tidak ada yang melihat kita makan babi gitu ya. Tapi kan saya bilang bahwasannya Allah itu ada di mana-mana dan mengawasi kita gitu ya. Nah, sementara kita itu sudah berkomitmen bahwasannya kita itu akan mematuhi larangan kita itu istilahnya itu barang-barang yang diharamkan itu harus kita patuhi gitu ya. Nah, disitulah komitmen kita sebagai muslim diuji. Nah, sedangkan sebagai seorang ilmuwan, kita harus mempelajari kenapa si babi ini begitu istimewa ya. Misalnya dalam pembuatan vaksin dan sebagainya itu belum bisa terkalahkan atau belum bisa tergantikan. Akhirnya ulama kan menyebut dalam keadaan darurat diperbolehkan. Apakah terus-terusan kita akan bilang darurat? Sementara kan kita ilmuwan banyak gitu ya. Nah, akhirnya kita sebagai ilmuwan harus banyak meneliti tentang bagaimana produk-produk itu bisa dihasilkan dari yang halal gitu ya. Mudah-mudahan ini pengharaman babi bisa terpahami ya oleh adik-adik sekalian. Jadi lanjut lagi, salah satu tadi yang di dalam Quran surat Al-Maidah itu di slide berikutnya itu, kenapa bangkai itu sampai diharamkan? Jadi bangkai itu kan binatang yang mati dengan tersendirinya ya, tanpa dibunuh atau disembelih gitu ya. Nah, si bangkai ini biasanya di ayam tiren, kemudian juga sapi yang tidak disembelih, yang mati dengan begitu saja ya. Jadi si darahnya kan tidak keluar. Jadi makanan yang darah itu merupakan makanan yang bagi bakteri ya, terutama bakteri pembusuk, untuk terutama juga bakteri-bakteri yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi otomatis si hewan tersebut itu sangat membahayakan bagi kita yang memakannya. Kemudian jika kematian hewan tersebut adalah karena penyakit antraks ya, nah ini bahaya sekali. Jadi kenapa sih hewan tersebut tiba-tiba mati? Jangan sampai kita sayang ya, ini sapi habis mati kita sembelih aja gitu. Tapi kalau seandainya sudah mati,
jatuhnya bangkai walaupun dia disembelih sesuai syariat Islam. Jadi tidak boleh status bangkai itu dimakan gitu ya. Kemudian kenapa si bangkai ini bau busuk ya? Karena bakteri pembusuk. Jadi senyawa racunnya itu keluar ya. Jadi bisa menyebabkan aroma busuk. Jadi kecium baunya itu. Makanya kan sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai pasti akan kecium aroma busuknya itu. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ada juga mengapa Allah itu mengharamkan darah ya. Nah, salah satunya itu adalah tadi darah itu menjadi makanan yang terbaik bagi bakteri pembusuk ya. Jadi biasanya ada di suatu daerah itu darah dari penyembelihan hewan itu ditampung kemudian dijadikan produk makanan. Nah, itu tidak boleh, termasuk dibuatkan tepung darah juga tidak boleh. Biasanya si tepung darah itu dicampurkan ke dalam bahan baku produk makanan gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas lagi. Ini mudah-mudahan bisa terkejar ya. Produk syarat dari produk halal adalah semua halal semua bahannya, kemudian ini cara memperolehnya, apakah kita itu harus mempertanyakan ya, bukan dari hasil mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Kalau seandainya orang sudah tak paham tentang halal, dari cara memperolehnya itu, insya Allah di kantor polisi tidak banyak pelaku kejahatan gitu, bahkan KPK juga bakalan nganggur gitu ya. Nah, disitulah kita harus banyak mensosialisasikan tentang bagaimana gaya hidup halal ini, salah satunya dari cara memperoleh rezeki yang tadi di dalam Quran yang dibacakan tadi di awal itu. Nah, kemudian halal dalam memprosesnya, pengemasannya, pengangkutannya, penyimpanannya, dan penyajiannya. Oke, kita bahas di slide berikutnya. Jadi dalam hal ini pangan itu makanan minuman. Kemudian kita harus, kalau seandainya kita mendapatkan produk makanan minuman ya, kalengan atau kemasan, kita harus cek logo halalnya. Kemudian jangan lupa cek juga tanggal kadaluarsanya. Kalau ini sudah aman ya, jadi insya Allah makanan itu bisa dimakan kalau seandainya sudah ada gitu ya, logo halalnya dan tanggal kadaluarsa. Kemudian di restoran kita juga harus cek logo halalnya. Nah, biasanya sih cuek-cuek aja gitu ya, masuk aja tanpa ada dicek logo. Kalau seandainya kita tidak kritis sebagai konsumen, itu otomatis si produsen itu akan dia abai gitu ya terhadap produknya itu tidak disertifikat. Bahkan ada juga yang arogan ya, produsen roti yang di depan mall itu dia kan belum bersertifikat halal, tapi yang belinya tuh banyak yang berhijab. Terus saya tanya, kenapa tidak bersertifikat halal? Ya, tanpa sertifikat aja saya udah laku kok, katanya gitu. Nah, kita sebagai konsumen muslim harusnya jangan memanjakan orang yang seperti itu. Masih banyak kok roti-roti yang sudah halal gitu ya. Jadi tinggalkan aja kalau sudah sesuatu yang dianggap meragukan gitu ya. Nah, halal dari statusnya itu thayyib ya, dari sifat bahannya, kemudian aman ya, dalam hal ini thayyib itu aman, sehat, bermutu dan bergizi. Ya, di berikutnya ini tak kalah menarik ya. Tadi saya bilang bahwa babi dan turunannya itu bukan berarti kakek neneknya gitu ya. Nah, ini babi itu ada untuk daging ya, ada beberapa istilah, ada ham, ada bacon ya. Kemudian biasa dipakai untuk sate ini dengan istilah B2 gitu ya. Bahkan di luar negeri itu bahan baku untuk buat sosis ya. Walau alam, di Bandung ada kasus bakso babi ya, karena babi hutan itu sangat banyak gitu, jadi dibuatkan campuran untuk bakso, untuk abon, kemudian untuk daging di dalam burger dan lain sebagainya. Jadi kita harus memastikan kalau seandainya kita beli daging itu, daging sapi, daging yang halal itu dipastikan dengan sertifikat halal. Nah, ini lemak banyak digunakan ya di dalam hal pembuatan susu instan misalnya, itu banyak sekali ditambahkan lecitin ya. Jadi misalnya kan kalau kita tepung dilarutkan itu pasti tidak langsung larut ya. Nah, ini kalau seandainya untuk susu dan lain sebagainya kan bisa larut itu. Nah, pelarut itulah yang harus kita waspadai. Kemudian lemak ini banyak sekali di kosmetik ya.
salah satunya di lipstik, bahan baku lipstik itu dibuatnya dari lemak ya, kemudian penyedap, kemudian shortening, kemudian bisa juga jadi obat, tablet, kemudian flavor ya, kemudian mentega, margarin. Nah ini minyaknya, lemak itu bisa dijadikan minyak, biasanya dipakai untuk bahan campuran makanan, masakan ya. Di bakmi, di kosmetik juga ada, di kaldu dan sebagainya. Jeroan ini, jeroan babi ini dari paru, enzim, empedu, pankreas, usus dan lain sebagainya itu banyak sekali digunakan. Salah satunya kan yang pankreas itu untuk pembuatan insulin ya. Di vaksin kemarin yang ribut dari pankreas babi, kemudian usus itu biasanya digunakan untuk benang jahit kalau kita dioperasi. Jadi pastikan ke dokter itu kalau seandainya kita dijahit itu tanya dari bahan bakunya apa gitu ya. Kalau seandainya bahan bakunya dari babi ya harus kita tinggalkan gitu ya. Nah, kemudian ini dari tulang bisa dibuat gelatin. Salah satunya gelatin ini sangat banyak sekali manfaatnya di dunia medis itu untuk cangkang kapsul ya. Kemudian gelatin bisa ditambahkan buat vitamin. Jadi pastikan kalau membeli multivitamin zaman COVID kayak begini yang sudah bersertifikat halal ya. Banyak vitamin yang sudah ada logo halalnya. Kemudian gelatin ini menjadi media fermentasi. Kemudian untuk bahan makanan. Kalau di luar negeri itu biasanya untuk sosong sosis, kemudian soft candy ya, permen lunak itu, kemudian tambahan jelly, kemudian yogurt, kemudian biasanya marshmallow ya. Marshmallow di Indonesia itu hanya baru beberapa yang bersertifikat halal. Hati-hati marshmallow yang dari luar negeri. Bahkan sekarang itu apa? Yang lagi ngetren tuh kopi pakai marshmallow ya. Walau alam marshmallow-nya dari mana gitu. Sementara marshmallow itu sendiri dibuatnya dari gelatin gitu ya. Ya biasanya kopi-kopi kekinian yang ada di kafe-kafe itu biasanya pakai marshmallow gitu ya. Nah, ini pelembut untuk cake dan biskuit juga biasanya pakai gelatin. Bahkan gelatin itu sendiri juga biasa ditambahkan untuk pelembut pakaian. Jadi pelembut pakaian, kenapa pakai gelatin? Itu biasanya untuk mengikat wangi ya. Kalau kita di luar negeri itu wanginya lebih tahan lama dibandingkan dengan pelembut pakaian yang sudah halal gitu ya. Jadi di Indonesia itu sudah banyak pelembut pakaian itu pewanginya sudah halal. Jadi gunakanlah yang sudah halal. Demikian juga dengan sabun cuci, sabun mandi dan sebagainya, gunakanlah yang sudah berlogo halal. Dikhawatirkannya mengandung gelatin yang tidak halal. Nah ini dari tulang juga bisa untuk karbon aktif ya. Karbon aktif itu salah satu untuk industri air dalam kemasan. Kenapa air dalam kemasan itu harus halal? Karena salah satunya itu menggunakan karbon aktif untuk proses filterisasinya. Jadi tidak ada alasan lagi menggunakan air minum ya yang dalam kemasan itu yang tidak berlogo halal. Dikhawatirkannya dia dari tulang si babi ini. Nah, yang tak kalah menarik kulitnya ini banyak digunakan untuk kolagen ya. Kolagen itu untuk supaya wajah kita kinclong dan sebagainya, atau misalnya kerupuk kulit atau rambak dan lain sebagainya, atau bahkan aksesoris untuk tas, untuk sepatu, untuk dompet ya. Nah, nanti saya sebut itu perlihatkan bagaimana si kulit ini bisa sampai ke sepatu. Nah, ini juga bulu tak kalah menarik juga ya. Jadi kita sering sekali makan ayam bakar, sosis bakar dan sebagainya itu menggunakan bulu yang kuas yang biasanya dipakai untuk kuas tembok. Nah, itu biasanya dibuat dari bulu babi. Jadi usahakan untuk nanti bikin nastar ya menjelang lebaran dan sebagainya, gunakanlah yang dari plastik atau berbahan silikon gitu ya. Jauhilah yang dibuat dari bulu untuk kuas-kuas untuk mengecat tembok dan sebagainya. Nah, itu sangat, makanya babi ini kenapa diharamkan itu ternyata dia bermanfaat untuk segalanya gitu ya. Nah, ini ya kita sebagai ilmuwan harus banyak berpikir untuk menggantikan si babi ini dengan barang-barang yang halal. Di slide berikutnya, ini bahan-bahan haram di luar babi itu ada tadi binatang buas, organ manusia, bangkai hewan, khamar dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibaca ya sama adik-adik di mana saja mereka ada gitu ya. Nah, organ manusia itu
salah satunya itu ya saya ibaratkan, jadi dulu temuan kenapa terigu itu harus halal ya, karena misalnya si terigu itu kan dibuat dari gandum yang ditumbuk ya, yang dihaluskan. Nah, supaya dibuat roti itu dia mengembang, salah satunya ditambahkan asam amino, namanya L-cysteine. Nah, L-cysteine ini ternyata dibuatnya itu dari rambut manusia. Nah, ini yang jadi haram ya, karena tadi salah satu yang diharamkan itu adalah organ tubuh manusia, gitu ya. Kemudian plasenta ya, plasenta pas melahirkan itu biasanya kalau kita makan dikubur gitu ya. Kalau di luar negeri itu dikumpulkan gitu ya. Ini sebagai bahan baku kosmetik. Kemudian juga cairan ketuban, kemudian pokoknya banyak sekali yang yang dikumpulkan. Kemudian ini untuk bangkai hewan ternak, kemudian hammer juga ya. Nah, biasanya untuk ternak ini, hewan ini ya, terutama unggas, itu banyak sekali kasus kasus ayam tiren dan lain sebagainya. Ya, lanjut lagi, kita kenapa harus wajib bersertifikat halal ya. Nah, ini ada undang-undangnya, bersyukurlah kita di negara kita sudah ada undang-undang jaminan produk halal. Di pasal 4 itu dan harusnya ya produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, nanti kalau sudah implementasi, kalau seandainya wajib kemudian dilanggar, otomatis kan ada sanksinya ya. Jadi walaupun misalnya adik-adik di sini memproduksi hanya kue kering misalnya itu ya, tapi dijual itu juga sudah wajib bersertifikat halal. Kalau seandainya dimakan sendiri, itu tidak wajib bersertifikat halal. Tapi kalau sudah dijual lewat online dan sebagainya, itu wajib bersertifikat halal. Ya, tadinya kan selama 30 tahun lebih itu di MUI itu kan sukarela ya. Tapi sekarang sudah dipegang oleh negara, oleh BPJPH, akhirnya menjadi wajib si sertifikat halal ini. Jadi ini aturan-aturan dari kementerian dan lembaga yang terkait, kewajiban ini mungkin nanti bisa dibaca ya sama adik-adik. Ini kemudian di slide berikutnya, produk wajib bersertifikat halal itu ada produk, ada barang, jasa, barang gunaan. Jadi produk itu sudah jelas ya. Jadi barang itu harus semuanya bersertifikat halal. Jadi ada barang pangan, obat, kosmetik, dan barang gunaan. Misalnya nanti tas ya, kemudian sepatu, kerudung, baju, bahkan kemarin kan kulkas halal gitu ya. Itu barang gunaan wajib bersertifikat halal selama itu ada bahan-bahan yang dari hewannya gitu ya. Nah, kemudian ini barang, kemudian juga jasa. Nah, jasa kok bisa halal? Nah, salah satunya adalah juleha. Adik-adik pasti belum kenal ya, siapa juleha itu? Juleha itu singkatan dari juru sembelih halal. Jadi jasa meliputi layanan usaha terkait penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian juga harus halal. Terus kemudian barang gunaan ya. Nah, ini yang tidak mengandung unsur hewan. Jadi semua diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian sekarang kan ada undang-undang Cipta Kerja juga dibahas juga masalah halal. Kemudian PP-nya diganti menjadi PP nomor 39 2021. Ya, di slide berikutnya ini kita lanjut ke produk halal. Dari produk halal itu ada dari bahan halal, kemudian fasilitas produksinya juga halal ya, maka akan menghasilkan produk halal. Ya, di slide berikutnya salah satu contoh kenapa harus halal. Tadi saya contohkan air dalam kemasan. Ini yang biasa adik-adik sukai ya, minuman jus gitu ya. Nah, ini salah satu misalnya flavornya rasa stroberi ya. Ternyata bukan dari stroberi asli, tapi dari bahan kimia ya. Nah, ini flavor base-nya ini harus kita teliti juga. Apakah dia itu media pertumbuhannya itu dari yang halal atau tidak gitu ya. Nah, ini jelas gliserin itu adalah turunan daripada asam lemak, lecithin juga, kemudian emulsifier, kemudian Twin 80, vitaminnya. Nah, ini semua adalah titik kritis. Jadi hati-hati dengan minuman yang kekinian gitu ya. Kalau belum bersertifikat halal lebih baik tidak usah diminum gitu ya. Nah, di slide berikutnya tadi mungkin sudah saya jelaskan ya, sudah paham
di berikutnya juga sudah paham ya. Jadi ini, kemudian ini di slide berikutnya contoh. Nah, ini saya motret diperbolehkan di salah satu mall di Kota Bandung ya. Ini ada sneaker, ternyata dia dari pigskin material ya. Kemudian ini sepatu centilnya juga ternyata dibuat dari pigskin. Tapi alhamdulillah dia jujur ya. Banyak yang tidak jujur gitu ya. Kenapa ini dipermasalahkan? Kan nggak dimakan gitu ya. Ini kan dipakai gitu ya, nggak langsung dikena mulut dan lain sebagainya. Tapi seorang yang bergaya hidup halal itu akan menghindari dari sesuatu yang diharamkan. Kalau seandainya sudah ada sepatu yang dari kulit sapi atau dari bahan yang lain, kenapa kita harus pakai yang dari sesuatu yang diharamkan gitu ya? Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita untuk berhijrah ke produk-produk yang sudah halal. Nah, hati-hati juga barang-barang yang biasanya tas bermerek gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya itu kulitnya itu ada titik tiganya gitu ya. Nah, ciri daripada si pigskin ini berbeda dengan yang di kulit-kulit sapi dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ini. Kalau seandainya di slide berikutnya tadi sedikit dikupas oleh Budian ya, pengaruh langsung makanan haram, salah satunya tidak diterima amalannya, kemudian tidak terkabul doanya, kemudian juga mengikis keimanan kita. Jadi kenapa kita dikikis ya? Kadang orang yang suka makan makanan yang haram atau secara tidak langsung ya, itu kadang sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram ya dalam hal perilaku. Kadang dia suka istilahnya tuh mendukung sesuatu yang tidak bagus gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya itu seperti itu gitu ya. Kita harus memperbaiki, kita evaluasi kenapa kok hati kita julid terus, apa kemudian ini yaitu salah satu di konsolnya itu apakah ada barang haram nggak di dalam tubuh kita, bagaimana proses mendapatkan rezeki kita itu sudah halal atau tidak gitu ya. Di slide berikutnya yang lebih bahaya lagi adalah mencampakkan pelaku ke dalam neraka. Jadi Rasulullah bersabda, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka. Ini tidak main-main ya. Jadi ancaman itu kalau seandainya sudah tahu dan terus kita lanjut yaitu berdosa, kecuali dikecualikan. Kalau seandainya kita makan babi, kita tidak tahu itu diampuni gitu ya. Dan otomatis kalau seandainya kita baru tahu setelah kita selesai, baru kita beristighfar dan bertobat ya, tidak akan melakukan hal demikian lagi. Nah, ini yang paling berat itu adalah mengeraskan hati. Jadi dengan apa yang harus dilakukan agar hati menerima kesabaran, maka beliaulah menjawab dengan makan makanan yang halal. Jadi jangan sampai kita itu tidak bisa menerima kebenaran ya ketika kita dinasehati oleh orang tua atau guru dan sebagainya, kita itu keras hati. Nah, salah satunya mungkin harus dievaluasi apakah di dalam diri kita itu menggunakan makanan halal haram atau di tubuh kita itu ada sesuatu yang haram gitu ya. Nah, ini nanti bisa dibaca. Selanjutnya, tanpa ada jaminan dari yang berwenang, kita tidak tahu pasti kehalalan. Kemudian ini bahan bakunya banyak diimpor. Pembuatannya juga kita tidak tahu, karena banyak juga jalan dari awal pembuatan suatu ingredient dan aditif pangannya seperti apa. Jadi jangan terbawa arus ya. Saya pernah naik bis kota, penumpangnya itu banyak mahasiswa gitu ya. Nah, mahasiswa itu dia menceritakan, saya kuliner di sini gitu ya. Sampai akhir itu tidak pernah menceritakan ini halal atau tidak. Berarti kesadaran terhadap konsumsi produk halal itu masih minim. Nah, saya bersyukur ini dari stand kebetulan adik-adik mahasiswa ikut, jadi otomatis ini bisa menyebarluaskan lagi kepada yang belum tahu ya bagaimana kita wajib menggunakan produk-produk yang halal alias yang sudah bersertifikat halal. Ya, di slide berikutnya ini pendorong peningkatan ini, jadi kesadaran beragama terutama tentang halal ya. Kemudian pengaruh internet, medsos itu kenapa kita harus halal dan lain sebagainya itu bisa disosialisasikan.
Oke, di selanjutnya ini ada beberapa produk yang tidak bisa disertifikasi. Jadi adik-adik kalau nanti jadi pengusaha ya, jangan sekali-kali dia nggak akan bisa disertifikasi produknya itu kalau seandainya mengandung nama-nama minuman keras. Contohnya itu ada root beer, es krim rasa rum, kemudian bir 0% alkohol, kemudian sekarang lagi happening itu apa ya, kopi wine gitu ya. Nah itu tidak boleh ya, walaupun misalnya 100% dari kopi itu tetap tidak boleh karena ada mengandung kata wine, karena wine itu identik dengan minuman keras. Kemudian nama produk yang mengandung nama sesuatu binatang yang diharamkan seperti babi dan anjing ya, dan turunannya misalnya babi panggang, babi goreng, bacon, hamburger, hot dog ya. Nah, hot dog juga walaupun misalnya dari apa yang halal, namanya tidak bisa disertifikasi. Jadi sekarang itu namanya jadi roti sosis ya. Sekarang tuh yang lagi booming apa? Hondok ya. Nah, itu dog-dog itu udah nggak boleh gitu ya. Kemudian nama produk yang mengandung nama setan. Wah, sekarang tuh banyak sekali ya. Larawan setan, es pocong, ayam kuntilanak, sambal iblis, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran, misalnya coklat Valentine, biskuit Natal, mie goreng gong cipacai, dan sebagainya. Nah, itu tidak akan bisa disertifikasi halal. Karena ini sudah fatwa ulama ya. Jadi kalau ulama sudah mengatakan tidak boleh, ya berarti tidak boleh. Ini kita lihat di gambarnya, contoh produk di slide berikutnya. Nah, sekarang kan lagi booming tuh, lagi ngetren, lagi viral drama-drama Korea, sehingga muncullah produk-produk apa yang dilakukan oleh si artis-artis Korea itu, misalnya minum soju, otomatis kita ingin ikut-ikutan sampai tren soju halal. Kok bisa ya soju halal? Padahal soju itu sudah identik dengan nama minuman keras di Korea. Walaupun dia dibuat dari barang yang halal ya, cuma air dan gula saja, tapi kalau dinamakan dengan soju tetap tidak bisa disertifikasi halal. Demikian juga ini botol-botol minuman keras ada tulisannya halal ya, tapi bentuknya menyerupai barang yang diharamkan. Demikian juga ini root beer ya, makanya di restoran franchise itu si root beer-nya diganti dengan tulisan RB gitu ya. Nah, ini ada beef bacon ya, walaupun beef tapi ada baconnya tetap tidak bisa. Kemudian ini rawon yang terkenal, rawon setan, itu walaupun dibuat dari daging yang halal, tapi mengandung nama setan itu tidak bisa. Demikian juga dengan kue-kue tar dan lain sebagainya yang mengarah ke kekufuran kita ini. Nah, di slide berikutnya yang tidak bisa disertifikat halal itu bentuk yang menyerupai hewan babi dan anjing ya. Kemudian bentuk produk label kemasan yang sifatnya erotis. Dulu di Bandung pernah booming ya, yang bikini itu ya. Padahal bikini itu singkatan dari mie kekinian katanya gitu ya. Nah, ini produk ini tidak dapat melakukan sertifikat halal ya. Jadi kemudian juga misalnya walaupun kaldu dibuatnya dari bahan kimia tapi ada rasa babi dan sebagainya tetap tidak bisa. Demikian juga minuman yang bau rasa bir dan sebagainya itu tidak bisa disertifikasi halal. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang haram, jadi sudah tidak bisa lagi membedakan. Ya, percayalah ke saya, kalau seandainya kita sudah komitmen terhadap barang yang halal, itu ada feeling. Kalau seandainya barang tersebut tidak halal, itu membuat hati kita tuh gelisah gitu ya. Ada keraguan. Nah, kalau sudah timbul keraguan itu lebih baik dihindari gitu ya. Ya, di slide berikutnya ada contoh-contoh bentuk ini, ada coklat bentuk babi, kemudian juga ada kue tar bentuk anjing. Nah, ini tidak bisa. Kemudian ini bikini ya. Jadi menimbulkan orang yang melihat dan memakannya itu berpatasi yang enggak gitu ya. Jadi ini tidak bisa disertifikasi halal. Nah, kemudian dalam hal penyajian juga di slide berikutnya
Jadi dalam proses penyajian, misalnya di food court atau di restoran itu, kalau seandainya melihat di menu makanannya itu ada 2 produk ya, ada babi dan ada produk halal dan produk haram dicampur, lebih baik kita menghindar. Kenapa? Bagaimanapun juga proses penyajiannya itu atau proses masaknya itu bersatu. Dari mulai katelnya, alat cuci piringnya, dan sebagainya, otomatis akan terkontaminasi ya. Jadi tidak halal gitu ya. Ya, di slide berikutnya saya kasih contoh. Ini ada kasus ya. Nah, ini kebetulan di daerah saya. Jadi di sini ada kedai oing, ada batagor. Nah, kedai oing ini, oing-oing kan sudah tahu lah di babi gitu ya. Dalam satu restoran. Nah, walaupun batagornya itu dari ikan, tepungnya juga yang sudah bersertifikat halal, gitu, tidak bisa disatukan dengan si kedai oing ini. Bahkan saya pernah ke satu hotel ya, ada tulisan nasi goreng char siu. Kita ketahui bahwasanya char siu itu adalah daging panggang. Saya panggil duty manajernya. Ini dari apa? Ini kan kebetulan si hotelnya itu sudah bersertifikat halal ya. Nah, dia bilang ini dari sapi. Tidak bisa, saya bilang. Ini kan char siu. Char siu itu kan identik dengan daging babi gitu ya. Oh iya Bu, baiklah, akan kami perbaiki. Nah, ini pengetahuan seperti ini harus banyak disosialisasikan gitu ya. Nah, contohnya lagi di slide berikutnya, saya ke satu restoran ya. Dia sudah dinyatakan halal di slide berikutnya, tetapi ada tulisan ayam red wine gitu ya. Nah, ini juga tidak bisa gitu ya ininya. Nah, di slide berikutnya kita lihat apa sih perbedaan daging babi dengan daging sapi ya. Nah, ini kalau daging sapi itu jelas ya warnanya itu merah pekat, kemudian kalau daging babi itu biasanya merah pucat, kemudian juga si seratnya itu lebih halus gitu ya. Kita perlihatkan lagi di slide berikutnya. Yang jelas ini bukan tangan saya di slide berikutnya. Ini daging babi itu warnanya lebih muda ya, jadi pink gitu ya. Sedangkan daging sapi itu seratnya lebih kasar, jadi seratnya itu terlihat jelas gitu. Ini ya lanjut lagi ini untuk ayam potong halalan toiban ya. Jadi proses penyembelihannya itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus disembelih dengan menyebut nama asma Allah, kemudian terputus 3 urat ya, dari urat pernapasan, pencernaan, pembuluh darah itu harus terpotong. Jadi kalau seandainya beli ayam itu cobalah lihat dulu kepalanya gitu, lehernya. Apakah si uratnya tersebut sudah terpotong sempurna atau belum? Atau hanya dicolok saja. Nah, kasus yang paling ironis itu, banyak temuan saya itu di pasar-pasar tradisional, adalah ketidaksabaran dari para si juru sembelih halalnya itu. Jadi dia sudah sesuai syariat Islam ya, tetapi dia tidak sabar menunggu si ayam tersebut mati dengan sempurna gitu ya. Nah, akhirnya begitu disembelih langsung dicemplungin ke air panas. Nah, itu jadi statusnya bangkai, dan bangkai tadi adalah haram gitu ya. Nah, untuk selanjutnya bisa adik-adik baca ya mengenai fatwa-fatwa MUI mengenai kosmetik, kemudian penggunaan kosmetik gitu ya. Mungkin bisa dibaca nanti ya. Nah, kita banyak diskusi, mungkin udah habis ya waktunya atau masih ada waktu? Masih ada 3 menit, Ibu. 3 menit. Oke. Ini penggunaan fatwa-fatwa penggunaan bulu, rambut dan tanduk hewan yang disembelih tidak disembelih secara syar'i bisa dibaca ya. Kemudian ketentuan hukum tentang alkohol juga bisa dibaca. Pada dasarnya sih tadi pengetahuan yang sudah saya berikan ya. Kemudian kosmetik juga, kemudian penggunaan organ tubuh manusia ya. Bisa dibaca juga ini fatwa MUI juga tentang hukum menyemir rambut dan sebagainya. Jadi saya bilang kalau kuliah halal ini bisa sampai imsak saya. Nah, jadi saatnya halal ini menjadi gaya hidup ya. Jadi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan itu menjadikan halal is my life is halal ya. Mungkin itu saja. Kalau seandainya banyak salah, saya minta maaf. Mudah-mudahan bisa ditayangkan juga itu videonya. Jadi saya ngasih video nggak ya?
Iya Bu, ada. Ya, mudah-mudahan Bisa bisa dibantu. ditayangkan ya. Jadi nanti kita bisa diskusi kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan gitu ya. Ini peserta terlena atau gimana atau ngantuk? Sibuk mencatat mungkin Bu. Mangga ditayangkan aja. Jadi tadi sharing dari saya itu bukan bualan saya, tapi ini kenyataan ya. Mangga silahkan. Favorite items contain animals change the way we feel about them forever. Tonight, it's the pig. Skill. Oh my gosh. Mine's a scissors and cut. Minutes, the pig and his skin have parted company, and the skin is ready to go off to the tanning factory. Luxurious leather. Eating the pigs, and for the rest of the pieces we are getting the leather, and after that you can buy fancy goods like shoes, bags, fancy leathers and stuff like that. Here we have got the fatting machines. We have to take the fat out from the skin and the fat coming out from the other side, so we can take a look. There it is. So what do you do with this fat? We are selling that fat, and after that the other companies producing the hand soap, eyeliner, mascara, What? for a creams and for a head and for a hand soap straight. Yes. Creams, soaps, mascaras, makeup, cosmetics. You know that lots of cosmetics contain animal fat. Yeah. That's animal fat. Really disturbing. As surprising as it may be to Sade and Prince, animal fats are still used in lots of products we use every day, from makeup to hand wash and even soap. He's going to get the pig now and he's going to put it into this pig to remove the hair. The tank set at a temperature of about 66 degrees, so it doesn't actually cook the pig, but what it does, it loosens the hair. And The hot water also cleans the pig's skin and removes contamination. Oh, look at that! what a difference. For the next stage of its journey into a hairbrush, as hard as that is to imagine right now. We can turn this wild boar bristle into a finished hairbrush. Something like that. Something Poultry offering. This Okay. is rare breed boar bristle. But Not that much, is it? no, it's not that much. It doesn't really. I mean, looking here, you've got an awful lot of bristles, haven't you? I know. Where are all these from? All the bristle comes from either China or India. Yeah. Ya, itu tayangannya tadi. Jadi semua babi itu masuk ke dalam yang biasa kita pakai ya, terutama di kosmetik, di pangan juga banyak gitu ya. Makanya pengetahuan dari para auditor halal itu memang harus terasah dengan baik ya. Jadi dia peka terhadap titik kritis kehalalan. Jadi mungkin nanti bisa kita sambung lagi ya, ada titik kritis kehalalan obat, kosmetik dan lain sebagainya. Jadi ini hanya pembukaan dari materi-materi tentang halal. Itu saja mungkin Neng Aulia, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Dina ini, sangat padat gitu ya Bu. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat langsung menggunakan fitur raise hand di Zoom Meeting, atau juga dapat mengetikkan langsung pada fitur chat. Sudah ada yang mau bertanya mungkin? Mungkin tersepona atau ngantuk atau apa. Enggak, jangan ragu-ragu. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Mumpung saya lagi ada. Silahkan, ada yang mau langsung bertanya? Atau Anita? Ya, kepada Anita kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Aulia dan kepada Ibu yang sangat memberikan insight dan materi yang sangat menarik menurut saya untuk dibahas ya Bu ya, karena ini benar-benar menyangkut kehidupan sehari-hari, gimana kita menyikapi itu dari pakaian, makanan, pokoknya itu dari sesuatu hal dasar gitu ya, untuk sesuatu yang memang harus kita ketahui gitu ya Bu gitu. Jadi saya tadi tertarik di banyak hal di pembahasan Ibu, tapi mungkin
di kesempatan kali ini saya bertanya beberapa saja, karena mungkin kesempatannya, semoga kita dapat kesempatan di lain waktu ya Ibu. Yang pertama yang saya ingin ini Bu tanyakan yang terkait dengan wisata halal tadi Bu. Kebetulan saya ini tinggal di daerah wisata halal yakni di NTB di daerah Lombok Ibu. Yang saya lihat sejauh ini yang tadi Ibu bilang kan wisata halal itu harus friendly gitu ya, friendly Muslim gitu, atau mengakomodir fasilitas mohon maaf. Nggak apa-apa. Diajakin ada adiknya. Mohon maaf Ibu ya, teman-teman mohon maaf. Ya, yang saya ingin tanyakan itu Ibu, dulu saya pernah diskusi dengan guru saya juga terkait dengan wisata syariah ini Ibu. Jadi gimana sih sebenarnya membangun citra wisata syariah gitu? Kalau dibandingkan dengan di Bali itu kan dia itu bisa menonjolkan sisi keagamaan atau keagamaan dia sebagai suatu budaya yang diterima oleh siapapun yang datang ke sana gitu. Setiap orang yang datang ke sana, apapun agamanya bisa menerima mungkin dari segi bukan pakaian sih, kayak kesenian-kesenian di sana. Iya, seperti itu Bu. Tapi kenapa di sini ini yang digaungkan itu katanya waktu di NTB ini yang digaungkan itu hanya pembangunan masjid, sementara mungkin dari sisi kemasyarakatannya kita itu belum bisa menunjukkan friendly Muslim itu sendiri gitu kata guru saya Bu. Jadi itu yang saya ingin tanyakan adalah gimana sih kita itu bisa membedakan atau oh ini loh wisata syariah, maksud saya kita itu bisa bedain oh ini itu adalah daerah wisata syariah karena dia itu memiliki hal ini atau sesuatu yang kita itu bisa tahu gitu tanda atau ciri-cirinya dia itu bisa benar-benar bukan sekedar friendly Muslim tapi benar-benar hawa keislamannya itu setiap orang yang datang itu menerima gitu Ibu ya. Itu yang ingin saya tanyakan yang pertama. Yang kedua itu terkait yang tadi Bu, yang gimana sih kita harus bersikap terhadap yang Ibu bilang tadi kan rumah makan yang sebenarnya yang nggak bisa disertifikasi halal karena sekarang sudah sangat menjamur makanan, minuman yang mungkin dengan nama-nama yang tadi tidak bisa disertifikasikan gitu, seperti mie setan dan lain sebagainya, padahal itu sudah benar-benar jadi hal yang viral gitu ya Bu, yang ditunjukkan oleh media juga sekarang gitu. Jadi kita itu bahkan saya nggak ngeh setelah Ibu kasih tahu bahwa oh ini tuh belum tentu halal atau bahkan tidak bisa disertifikasi halal gitu. Nah, gimana kita itu bersikap terhadap rumah makan yang seperti itu, sementara sekarang rumah makan itu malah berlomba-lomba untuk membuat nama atau sesuatu yang membuat orang-orang itu merasa oh ada ya kayak lebih viral gitu Ibu. Tapi ternyata kalau dilihat dari kehalalannya itu nggak bisa disertifikasi dan lain sebagainya. Itu sih Bu ya, terima kasih. Terima kasih Anita. Ya Bu, silahkan. Soalnya saya pelupa itu faktor U. Tadi Muslim friendly ya, jadi mungkin karena dulu konsep wisata syariah itu ditolak ya, karena terlalu keras mungkin, jadi ditakutkan itu mengislamisasi atau pengislaman di suatu daerah atau tempat wisata. Akhirnya sama Menteri Pariwisata itu diganti menjadi wisata Muslim atau Muslim friendly ya. Nah, kenapa Bali itu menjadi objek wisata yang menarik ya, yang bisa dikunjungi oleh semua agama gitu ya, karena dia menonjolkan budayanya gitu ya. Nah, sekarang NTB itu jadi juara loh sebenarnya. Jadi NTB itu kemarin meraih beberapa award ya di perlombaan pariwisata halal dunia gitu ya. Salah satu keunikannya itu adalah disebut dengan Pulau Seribu Masjid ya kalau nggak salah gitu ya. Nah itulah yang sebenarnya harus ditonjolkan. Jadi si Muslim-Muslim di seluruh dunia itu tertarik untuk mengunjungi NTB gitu ya. Bahkan misalnya yang di Lombok itu kan ada budaya Bali, tapi di Bali belum tentu ada budaya Lombok gitu ya.
Nah, itulah yang harus ditonjolkan. Jadi ada beberapa yang sudah jadi juara, restoran-restorannya juga yang sudah juara halal ya. Jadi kita itu harus punya ciri khas tersendiri bagaimana si Muslim itu lebih banyak tertarik untuk mengunjungi objek wisata. Karena bagaimanapun juga persaingannya sangat ketat ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bersaing dalam hal kebaikan gitu ya. Jadi cobalah bekerja sama dengan dinas pariwisatanya, apa sih sebenarnya yang ingin lebih ditonjolkan daripada provinsi NTB itu, apakah dengan julukan 1000 masjidnya kah, atau dengan ayam taliwangnya kah, atau dengan keindahan alamnya itu. Nah, otomatis kalau seandainya Muslim friendly itu sudah diterapkan ya, ramah Muslim itu misalnya tempat ibadahnya, ketersediaan makanan halalnya itu sudah terpenuhi, insya Allah akan viral gitu ya. Jadi ingin dikunjungi dan ingin dikunjungi lagi. Tapi kalau seandainya seperti Bali kemarin kemudian juga NTT ya, dengan arogannya menolak konsep wisata halal, ya kita nggak usah piknik ke situ gitu. Yang rugi siapa? Pemerintahnya sendiri kan. Nah, sementara kan Muslim ini sebagai komoditi gitu ya, bagi komoditi wisatawan, bagi objek wisata di sana. Kalau seandainya kita nggak ke Bali juga kita nggak bakalan rugi sebenarnya gitu ya. Nah, cobalah untuk kalau seandainya memang mereka menolak wisata halal, kita belokkan aja ke NTB. Karena di NTB itu ada budaya-budaya Bali, tetapi di Bali tidak ada budaya-budaya NTB. Nah, itu yang harus lebih ditonjolkan lagi ya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa menginspirasi dan bisa jadi diskusi lagi. Nah, nanti Ade Anita, kalau seandainya memang kita butuh banyak diskusi tentang wisata halal, kebetulan Jawa Barat kita sudah bikin panduan pariwisata halalnya, nanti bisa dilihat poin-poinnya ya. Nah, ini yang kedua itu pertanyaannya bagaimana sikap kita dengan makanan yang lagi viral ya, walaupun itu tidak bisa disertifikasi halal. Sikap kita ya kita sadar sendiri gitu ya. Karena tadi saya sudah memberitahukan bahwa sesuatu yang tidak bisa disertifikasi halal adalah salah satunya itu ya, makanan yang mengandung setan ya. Kita nggak makan keripik setan nggak akan mati. Kenapa sih harus dinamakan setan? Sakti banget manusia bisa makan setan, bisa makan jin, bisa makan es pocong dan lain sebagainya. Sedangkan makanan kita itu halan toyiban. Toyiban itu namanya baik-baik ya. Harusnya kalau seandainya kita tidak dukung sesuatu yang tidak baik ya, yang tidak baik itu tidak akan viral. Jadi kalau seandainya viral es pocong dan lain sebagainya, nggak usah ikut-ikutan lah gitu ya. Lebih baik kan itu es pocong digantilah dengan es bahagia, es surga, apalah gitu ya. Nah, kita harus banyak membudayakan istilah-istilah Islam itu. Makanya saya bersyukur nih Bu Dian ya, mahasiswa di sini mau belajar tentang halal, jadi insya Allah nanti bisa memviralkan sesuatu yang halal gitu ya. Bagaimanapun juga pengaruh dari media sosial itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku kita. Nah, ini kesadaran terhadap gaya hidup halal itu sendiri masih jauh sekali gitu ya. Bahkan di umat Islam sendiri belum dikiranya tuh hanya babi, hanya yang ada. Padahal babi itu turunannya tuh banyak kan. Bahkan orang tuh lebih gaya pakai dengan tas yang bermerek gitu ya. Tapi kalau seandainya dari kulit babi, ya buat apa gitu ya. Nah, lebih baik kan kita makanya kan dalam Islam itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau seandainya kita punya banyak uang, istilahnya tuh nggak pakai barang yang bermerek juga nggak akan apa-apa. Nah, yang namanya enak itu kan cuma 3 senti ya, 5 senti di sini. Jadi hanya di sini aja gitu ya. Jadi ingin sesuatu. Tapi kalau udah masuk ke tubuh mah sama aja semua juga gitu ya, akan menjadi kotoran. Nah, itulah kita sebagai Muslim wajib untuk mencari ilmu, karena bagaimanapun juga kita kan wajib mencari ilmu untuk diamalkan, karena inilah yang akan membawa kita hidup lebih baik lagi nanti di akhirat gitu ya ininya. Jadi mudah-mudahan bukan saya memaksa, saya ingin sadar. Kalau paksaan itu kan nggak enak ya, tapi kesadaran itu akan lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya Adik Anita.
Mudah-mudahan bisa terpahami. Ya, selanjutnya Mangga. Ya, terima kasih. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya, Anita ya. Sudah lengkap sekali dijelaskannya. Nah, sedikit menginformasikan kepada teman-teman untuk dapat mulai mengisi link absensi yang tersedia pada fitur chat Zoom Meeting. Nanti link ini akan dibuka sampai dengan waktu kajian berakhir. Nah, Bu, ini ada juga yang menanyakan melalui fitur chat atas nama Melia Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita menyikapi daging ayam potong yang dijual di pasar atau tukang sayur keliling? Karena biasanya kan kemasannya hanya dengan plastik biasa, tidak ada label halal, dan kita tidak tahu apakah daging itu prosesnya halal atau tidak. Silakan Ibu bisa langsung dijawab. Ini dilema sebenarnya ya, karena yang namanya daging itu kan industri hulu ya. Misalnya kita makan lemper, walaupun daging ayamnya cuma 3 lembar, tapi kalau seandainya ayamnya itu disembelih tidak sesuai syariat Islam kan jadinya lemper itu jadi haram ya ininya. Nah ini harus jadi perhatian pemerintah juga, terutama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ya, untuk mengawasi daripada usaha penyembelihan itu. Tapi biasanya kalau yang punya pemerintah itu sudah bersertifikat halal ya. Jadi untuk memastikannya tanya ke tukang sayur. Mang belinya di mana? Misalnya di agennya. Tolong tanyakan, dia sudah ada sertifikat halalnya atau tidak gitu ya. Nah, biasanya kalau yang sudah bersertifikat halal itu dipajang si sertifikat halalnya itu. Nah, misalnya tadi yang nanya itu daerah mana? Kalau di Salman itu ada pelatihan juleha ya, juru sembelih halal. Jadi kalau sekarang kan lewat Juma tidak terbatas, tidak harus ke Salman ya, jauh-jauh dari NTB, jauh-jauh dari ini. Kita lewat Zoom bisa ya. Jadi insya Allah nanti habis Lebaran, jadi pantengin aja media sosialnya Salman ya. Nanti suka ada pengumuman-pengumuman kapan ada pelatihan juleha. Nah itu bisa ke langganan kita untuk disuruh ikut gitu ya untuk pelatihan tersebut. Biasanya nanti mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikatnya itu biasanya dipajang. Nah, itu sebagai media untuk dia nanti disertifikasi halal ya. Jadi tinggal dia mengajukan legalitasnya, tapi pengetahuan halalnya itu sudah terpenuhi. Nah, bagaimana kita melihat bahwa si ayam ini sudah halal atau tidak? Tadi saya lihat di lehernya. Nah, kalau seandainya sudah terpotong 3 urat nadi itu, insya Allah ayamnya tersebut sudah halal. Ada bahkan yang beberapa kasus itu yang dicolok ya, cuma 1 lubang. Nah, kemudian juga kita ragu apakah ini menyebut asma Allah atau tidak. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya kita mengucapkan bismillah aja 2 kali. Bismillah 1 kali untuk makan, 1 kali lagi untuk menyembelih. Kita begitu solusinya, karena walaupun kita negara muslim, masalah halal ini belum ngeh gitu ya. Semuanya teh mesti aja kita yang bawelin gitu ya. Mudah-mudahan saya di sini tidak bersifat bawel ya, tapi mengingatkan. Gitu Taneng. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab ya. Mangga kalau ada yang tanya lagi. Ya, itu tadi pertanyaan dari Melia Oka. Terima kasih Ibu Dina. Sepertinya karena ini waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang 1/4, Ibu, kita cukupkan dulu sesi pertanyaannya. Ya. Nanti mungkin bisa kontak-kontakan, kalau Ibu mungkin bisa dihubungi di media sosial apa Ibu? Melalui Aulia bisa disebarkan nomor HP saya, jadi bisa konsultasi lewat WA ya. Misalnya nggak paham tentang ingredient ya, misalnya belum ada logo halalnya tapi tercantum ingredientnya. Nah mungkin nanti saya akan ini titik kritisnya ada di bahan ini gitu ya. Nah, itu bisa diskusi atau apa aja, yang jelas jangan diskusi masalah dihalalin ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi nanti bisa kontak-kontakan langsung saja ya Bu ya. Nah, kalau mau dihalalin main aja nanti ke Salman, banyak imam muda kok. Masya Allah. Udah ya Bu, kebetulan Sri Kandi nih kelasnya ya Bu ya. Iya, ayo kita besanan Bu Dian. Ya banyak anak buah imam muda nih. Iya nih, waduh. Senang banget nih. Anak-anak ITB tuh sekarang ini banyak yang hafiz. Jadi kan seperti Muzamil gitu ya. Nah, banyak sekali turunan-turunan Muzamil ini yang luar biasa sekali. Gitu. Kalau mau ini ngetek boleh. Tuh, lihat tuh. Aduh Bu, bentar mau kuliah dulu.
kajian Salman aja ya gitu ya. Nanti kita kolaborasi. Siap, siap. Ibu makasih juga tadi saya tertarik juga tentang pertanyaan Anhitan yang wisata halal. Mungkin selama ini memang saya dari segi keilmuan memang mungkin kepeminatan risetnya bukan di situ. Tapi ini menarik sekali dan mungkin nanti kita bisa konsultasi lebih lanjut dan teman-teman staff kalau ada yang tertarik karena kebetulan kan mereka ini pada kuliahnya di rumah masing-masing Bu. Ya. Nah mungkin melihat mengamati tempatnya selama ini lalu ada timbul tadi dari paparan Ibu ada timbul inspirasi termasuk dari Anita tadi wisata halal lalu bagaimana kita bisa sama-sama nanti bikin kajian dan penelitiannya diawali dari hal-hal yang kecil itu aja mungkin ya semoga nanti bergulir gitu ya Bu ya semakin besar tapi ini menarik sekali dan menimbulkan inspirasi mungkin teman-teman staff ini bisa jadi salah satu bahan kajian ya dan Bu Dina juga ini Pak Alhamdulillah bersedia untuk mintakan konsultasinya juga tadi bisa dilihat di ini ya Bu ya di websitenya Jawa Barat ya Ya, saya kalau berkegiatan apa-apa ada di media Salman ya. Jadi yang kekinian itu ada di IG-nya gitu ya, ada pokoknya lengkap bahkan ada YouTube-nya juga Salman TV ya. Oh, jadi iya. kajian-kajian itu semua ada di situ. Bahkan saya sudah memfilmkan juga tentang Juleha ya. Jadi bisalah di-share bagaimana proses penyembelihan itu sesuai dengan syariat Islam gitu. Bahkan saya juga punya buku tentang pedoman wisata halal Jawa Barat ya. Jadi kalau seandainya Budian berminat, maka nanti di Japri aja. Siap. Saya share. Jadi sudah dalam bentuk elektronik ya, jadi tidak cetak. Jadi bisa. Nggak cetak. Oke Bu, menarik Bu. Baik, terima kasih Bu Dina. Baik, terima kasih Ibu Dina dan Ibu Dian. Oh iya. Kita dibalik-balik ya Bu. Bu Adde. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dina yang sudah bersedia untuk hadir dan memberikan materinya. Namun sebelum kita tutup, boleh kita sesi foto bersama dulu ya Bu ya? Enggak, ini yang belum dibuka, saya nggak tahu wajahnya. Mohon kepada teman-teman. Ini daerahnya dari luar kota semua ya? Banyak yang dari daerah? Ya, dari rumah semua ini, Bu. Ya. Misalnya tadi yang satu Nita itu dari NTB gitu ya. Terus yang lain dari mana ini? Iya, makanya menarik ini. Justru ketika pada di rumah semua sebenarnya semakin mengamati ya kondisi di lingkungan masing-masing ya. Iya. Boleh untuk teman-teman panitia dibantu untuk mendokumentasikan? Enggak. Kita menggunakan kosmetik yang halal ya, dengan berwudu. Betul. Bisa dibantu. Nanti fotonya dikirim ya ke saya, nanti saya masukin ke SPN, Sekolah Pranikah. Siapa tahu nanti habis lulus dari STAN dipinang oleh ITB. Kode-kode makai, mari dibuka on cam-nya, teman-teman yang belum buka on cam. Diambil mukenahnya, sabet mukena. Kalau nggak ada mukena, ada taplak meja. Betul. Baik, saya hitung ya, Ibu dan teman-teman. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, mungkin nanti bisa ini ya, kita berkomitmen. Jadi saya punya jargon. Kalau saya teriak halal is my life, teriakanlah my life is halal. Oke? Siap, Bu. 1, 2, 3. Halal is my life. My life is halal. Alhamdulillah, berarti sudah berkomitmen ya. Tidak lagi menggunakan produk yang tidak jelas. Ya, saya mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah ya. Jadi mohon dimaafkan kalau seandainya masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab atau masih penasaran, bisa ngechat ke saya. Nanti minta ke Neng Aul ya untuk nomor HP saya. Enggak. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu.
Nah, tidak terasa kita telah sampai di acara yang terakhir. Begitu luar biasa materi yang disampaikan oleh Ibu Dina ini memberikan banyak ilmu baru bagi saya dan teman-teman di sini. Semoga majelis ilmu kita pada hari ini dapat memberikan manfaat baik bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Nah, sedikit mengingatkan kembali bahwa kita ada story challenge yang dapat diikuti oleh seluruh teman-teman nih dengan cara menuliskan judul kajian, isi materi pada hari ini, serta tag Instagram @saf_pknstan dan tag 3 orang teman. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dina yang sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada hari ini, juga kepada teman-teman yang telah bergabung pada kajian Sri Kandi Saf PKN-STAN, dan juga Ibu Dian yang sudah meluangkan waktunya. Dan untuk menutup kajian, mari kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Saya Aulia mohon undur diri dan mohon maaf atas segala bentuk kesalahan yang membuat kurang berkenan di hati. Sampai bertemu di kajian selanjutnya, saatnya halal menjadi gaya hidup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, izin lab ya. Ya, Ibu Ibu, Dina. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aulia, teman-teman SAF, saya permisi ya. Iya Ibu, terima kasih. Saya sorry ya jadi dua-dua gini. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih, semoga sukses ya. Amin. Berarti story-nya ada di ini ya, IG-nya SAF. Iya Bu, di tag ke IG-nya SAF PKN-STAN. Semoga teman-teman pada posting ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya teman-teman SAF ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.